Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian silakan dibuka surat Al-Jasiyah ayat 23. Semoga penyakit-penyakit hati kita disembuhkan Allah. Bulan Ramadan ini adalah tempatnya untuk menterapi hati dan jiwa kita dengan terapi sholat, puasa, tadarus, sedekah. Al-Jasiyah ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Ya Allah, saya baca ini langsung makjleb, Masya Allah. Siapa yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, wa adallahu Allahu ala ilmin, maka Allah akan membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya. Disesatkan Allah. Dan tersesatnya itu sejauh mana pengetahuan Allah, berarti betul-betul tersesat. Orang yang mempertuhankan hawa nafsunya, maka dia termasuk orang yang tersesat. Satu. Yang kedua, wa khotama ala sam'ihi, dan dikunci pendengarannya, wa qalbihi, dan hatinya, wa ja'ala ala basarihi ghishawatan, maka Allah menjadikan di matanya ada tutupan atau sumbatan, matanya tertutup. Famay yahdihi min ba'dihillah, barang siapa yang mendapatkan hidayah, ya, famay yahdihi min ba'dillah, maka siapa yang mampu memberi petunjuk selain Allah, membiarkannya tersesat. Afala tadzakkarun, maka kamu tidak mengambil pelajaran. Ya Allah, kemarin kita jelaskan itu seperti ini. Masih ingat pembelajaran yang lalu? Huffatil jannatu bimakarihi, surga itu diliputi oleh sesuatu yang tidak disenangi oleh hawa nafsu. Wa khuffatin nari bisyahwat, sedangkan neraka itu diliputi oleh yang disenangi syahwat. Orang sholat tarawih beneran sama cepet-cepetan kalau nafsu yang bicara. Kalau kita bicara tentang senang, pasti senang yang cepat. Ya. Tahajud dengan tahanyut, tidur, nafsu pilih mana? Tidur. Rajin belajar, santai belajar, kemudian berprestasi, nafsu pilih yang mana? Gak usah belajar, gak usah persiapan, tapi juara satu. Maunya gitu nafsu. Nafsu kalau bicara, seneng gak? Kerja santai, gajinya tinggi, uangnya banyak. Kalau bisa gak usah kerja, tidur, uangnya banyak. Akhirnya tuyul. Orang seperti ini tanpa disadari dia itu mentuhankan kesenangan. Kesenangan. Sampai milih ustadz Pak Ghafur, iku milih sing lucu. Kalau enggak lucu katanya enggak milenia.
Sampai buka Al-Quran dan hadis itu cari yang disenangi. Jadi Allah itu secara tidak langsung dipaksa mengikuti kesenangannya. Allah bertanya, jane Tuhani sopo iki? Dan Allah didikte dengan kemasan doa yang sangat manis-manis. Ini supaya paham. Banyak yang mempertuhankan hawa nafsu, tapi dia nggak sadar. Puasa ini disenangi nafsu nggak? Nggak. Pilih. Sedekah zakat sebanyak-banyaknya atau mengumpulkan deposito uang sebanyak-banyaknya. Nafsu pasti bicara mengumpulkan. Jadi secara tidak langsung banyak sekali ajaran syariat itu yang menempa hawa nafsu kita. Yang sering kali tidak disenangi oleh nafsu, tapi kita dipaksa. Dipaksa masuk surga. Dipaksa baik. Beda. Memaksanya Allah sama memaksanya manusia itu beda. Kalau memaksanya manusia sering al-ngawuru. Tapi kalau memaksanya Allah itu karena kasih sayang, karena ilmu, adil, bijaksana. Siapa yang mempertuhankan hawa nafsunya, siapa yang hanya ketika hidupnya mengikuti hal yang disenangi saja, pasti berakhir dengan kerugian. Betul. Silakan. Turuti nafsu, makan terus, kerugiannya apa? Minimal uang habis, banyak penyakit. Siapa yang kenyang kemudian makan itu sama dengan memberikan investasi penyakit. Puasa ini kan tidak disenangi oleh hawa nafsu kan? Ya. Setelah kita puasa dengan bijaksana, akhirnya banyak maslahatnya, banyak manfaatnya. Betul. Tidur dan tahajud, kalau nafsu pasti milih tidur. Tapi tidur itu apa manfaatnya? Tapi ketika tahajud, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyamu asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau nafsu bicara setelah Isya dan setelah Tarawih, pilih mana? Nonton TV apa nonton Ustadz? Ya Allah, jangan-jangan sholat kita ini masih dengan nafsu. Islam kita, ibadah kita, kadang ternyata tolak ukurnya itu nafsu. Kalau amalan ini tidak saya senangi, enggak saya kerjakan. Nanti ada ayat di dalam Al-Quran itu, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Aku wajibkan berperang, dan perang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jangan-jangan sesuatu yang kamu benci itu baik bagimu. Jangan-jangan sesuatu yang kamu cintai itu jelek bagimu. Ayat ini kan betul-betul menampar kita. Hati-hati kalau kita beribadah, memilih sesuatu atau memilih seseorang, mungkin baru menggunakan hawa nafsu. Panjenengan kalau diimami ketika sholat isya tarawih, pelan sama cepat, milih yang mana? Ayo, milih yang cepat tapi pahalanya. Kalau kita atas dasar nafsu, kalau bisa ibadah minimalis, pahalanya. Jadi Gusti Allah nggawe pahala dhewe wis nice. Ibadah dhewe. Nanti silakan tentukan gajinya dan pahalanya berapa. Enggak apa-apa, saya sekedar menyaksikan ACC gitu aja. Terlalu kita ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.